Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu. Hari ini kita ingin membahas soal cawe-cawe Jokowi. Mungkin ini agak menarik kawan-kawan ya. Di ujung-ujung masa jabatan ini, Bapak Presiden Jokowi yang kurang lebih 9 bulan lagi nampaknya sibuk cawe-cawe masalah Pilpres 2024. Yang paling mengagetkan adalah kemarin hari Senin tanggal 29 Mei 2023 ketika bertemu dengan para awak media dan Pimpret, dia dengan tegas mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe mengenai Pilpres 2024. Alasannya adalah dia ingin mengawal Pilpres nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan netral, tidak menimbulkan perpecahan-perpecahan di tengah masyarakat, dan dia berjanji tidak akan menggunakan TNI dan Polri. Alasannya yang paling mendasar menurut dia, demi kepentingan bangsa dan negara, agar pembangunan ke depan yang sudah dia laksanakan akan diteruskan. Ini kawan-kawan dia. Cuma nampaknya Pak Jokowi ini tidak paham bahwa di posisi dia sekarang adalah kepala negara. Posisi dia sekarang adalah seorang presiden. Dalam artian boleh saja cawe-cawe dengan hal yang positif. Karena kalau kita lihat dari konteks bahasa Jawa, cawe-cawe ini adalah ikut serta, ikut campur. Tetapi cawe-cawe tidak selalu negatif, bisa juga berposisi sebagai kegiatan yang positif. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah jelas cawe-cawe untuk mengatur masalah Pilpres. Nah, ini nggak etis. Dia seorang kepala negara, dia seorang presiden, harusnya dia memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, dengan adil, dan dia akan memberi ruang yang sama kepada tokoh, kepada figur yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi adalah jelas sekali cawe-cawe untuk berpihak. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak paham konteks posisi dia sebagai presiden, sebagai kepala negara yang harusnya bersikap netral. Pak Jokowi mengatakan bahwa memang dia sebagai pejabat publik, tetapi dia juga mengatakan bahwa saya juga sebagai pejabat politik. Nah, untuk itu dia boleh saja ikut cawe-cawe. Nah, di sini saya pikir semakin membingungkan kita. Kalau alasan-alasan yang dibangun tadi bahwa dia ingin memastikan ke depan pemimpin nasional ke depan akan membawa bangsa lebih baik dan sebagainya, ya harusnya dia bersikap netral. Dia tidak boleh berpihak. Tapi yang dilakukan adalah berpihak. Kesannya dia mengatur-ngatur siapa yang harus duduk, siapa yang harus menjadi presiden. Itu kesan yang kita lihat, yang kita tangkap. Walaupun dia mengatakan, oh saya tidak berpihak, tapi fakta yang terjadi jelas Pak Jokowi ini berpihak. Nah, ini dalam negara yang demokrasi seperti kita ini tidak sehat. Jelas tidak sehat. Pak Jokowi dia seorang presiden yang mendapat mandat dari rakyat, dan posisi dia harusnya memberikan kepastian kepada rakyat bahwa dia sebagai seorang negarawan tidak boleh memihak siapapun, khususnya pada konteks Pilpres. Nah, yang menjadi aneh adalah dia di akhir-akhir masa jabatan ini yang kurang lebih 9 bulan ini ya, jabatan Pak Jokowi ini, kesannya dia sibuk ikut juga bersafari politik, ikut juga memanggil para tokoh, khususnya para pimpinan partai politik,
mengkondisikan segala sesuatu yang secara etika dia tidak boleh melakukan itu, karena dia adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin bangsa ini, dan dia bukan raja, dia hanya seorang presiden yang suatu saat masa jabatannya akan berakhir. Untuk itu, di akhir masa jabatannya, dia harusnya fokus saja dengan janji-janji kampanye yang sempat dia sampaikan ketika Pilpres 2019 yang lalu. Mungkin sampai saat ini ada yang sudah terlaksana, tetapi kurang sempurna, atau yang belum terlaksana, itu harus segera cepat dia selesaikan. Karena bagaimanapun janji itu harus ditunaikan. Rasanya tidak etis dia ketika dia meminta bahwa nanti penerusnya yang akan melanjutkan program-program dia. Lalu janji politik dia waktu 2019 tidak ada kata-kata nanti setelah dia memimpin yang pengganti dia harus meneruskan. Tidak seperti itu. Pemimpin ke depan itu murni bertanggung jawab dengan sumpah dan janjinya. Dia bertanggung jawab dengan jabatannya sendiri. Tetapi memang kita sadari bahwa segala sesuatu yang sudah dirintis oleh pendahulunya, seperti Pak Jokowi kemarin ya, dia harusnya juga melanjutkan apa yang sudah diprogram oleh Pak SBY. Nah, begitu juga pemimpin ke depan yang sudah tetap harus dilaksanakan. Itu memang secara ininya memang harus seperti itu. Secara jabatannya memang harus seperti itu. Tetapi ada yang kurang pas, itu memang kewenangan si pihak presiden yang akan datang untuk meneruskan atau tidak, dalam artian untuk merubah atau melanjutkan, itu hak prerogatif presiden yang akan datang, tidak perlu diatur-atur. Ketika dia mungkin dalam konteks cawe-cawe tadi memberikan masukan, memberikan pesan-pesan moral tentang nanti ke depan bagaimana bangsa ini akan dibawa, itu sah-sah saja. Tetapi ketika dia berpihak kepada salah satu calon dan ada indikasi untuk tidak memberikan ruang dengan calon yang lain, ini kacau. Ini negara demokrasi, bukan negara monarki. Ini yang harus Bapak Presiden pahami, saya pikir ya. Ini pendapat kita pribadi berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan kita lihat di media massa tentang bagaimana Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatan kurang lebih 9 bulan ini, ya yang jelas juga sekitar 3-4 bulan ke belakang itu masif sekali, secara masif memanggil para pimpinan parpol, memanggil tokoh-tokoh yang kesannya pengkondisian. Yang aneh lagi adalah ketika kemarin Anies Baswedan itu dicalonkan oleh Nasdem. Ada narasi-narasi dari pendukungnya Pak Jokowi ini mengatakan bahwa kesannya Surya Paloh dan Nasdem ini berkhianat. Saya pikir logikanya nggak masuk. Apa yang dilakukan oleh Nasdem, PKS dan Demokrat, yang mudah-mudahan nanti ada partai lain juga yang ikut, itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara yang diawali nantinya sejak 2024 mendatang sampai 2029. Tidak ada urusannya dengan koalisi yang sekarang. Jadi ini cacat logika menurut saya. Cara berpikir ini kacau. Faktanya adalah partai yang berkoalisi dengan pemerintahan sekarang itu kan memang Nasdem ya, Demokrat dengan PKS itu oposisi. Tetapi sampai sekarang kita melihat Nasdem ini masih komitmen untuk mendukung semua program Pak Jokowi. Tapi masalah Pilpres 2024 itu berbeda konteks. Nasdem mempunyai kewenangan untuk mencalonkan siapapun ke depan,
walaupun mungkin dianggap tergesa-gesa. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan koalisi 2019-2024. Ini saya pikir yang harus dipahami. Ada lagi narasi dari Pak Jokowi bahwa dia memikirkan masalah IKN ke depan dan sebagainya. Jangan sampai nanti apa yang sudah dirintis tiba-tiba tidak dilanjutkan. Saya pikir tidak perlu itu dan kurang pas, kurang cerdas itu disampaikan oleh Pak Jokowi. Beliau boleh memberikan masukan seperti yang saya sampaikan di awal, masukan, memberikan narasi-narasi, pesan-pesan yang kepada semua tokoh tanpa terkecuali yang berpotensi untuk nanti berkuasa menjadi pengganti dia untuk melanjutkan hal-hal yang bersifat positif. Tetapi pada posisinya semua calon itu dipanggil. Pak Jokowi boleh saja memikirkan tentang pemimpin ke depan bagaimana membawa bangsa dan negara ini. Boleh saja, tidak ada salahnya. Tapi dia tidak boleh melakukan pemihakan terhadap siapapun. Karena pada posisinya semua calon itu sama. Dan dia sebagai kepala negara sekarang harus netral posisinya dan memberi ruang kepada semua untuk tampil dan bisa berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh siapapun warga negara ini yang dihalang-halangi hak politiknya. Dan di negara ini tidak ada warga kelas 1 dan kelas 2, sama semua. Selama memang bertujuan untuk membangun bangsa dan negara, kebaikan bangsa dan negara ke depan. Jadi saya pikir Pak Jokowi untuk berpikir kembalilah. Kita sebagai rakyat ini mengingatkan bahwa apa yang Anda lakukan sekarang itu kurang etis. Karena Anda presiden, Anda kepala negara, posisi Anda harusnya memberi ruang kepada semua untuk tampil, tidak boleh berpihak. Karena bagaimanapun presiden itu bukan raja. Presiden itu jabatan yang diberikan oleh rakyat. Diamanatkan oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan ada masa berakhirnya. Ini yang saya pikir harus dipahami. Boleh saja semua partai itu mempromosikan tokoh-tokoh yang akan dicalonkan dia, boleh saja siapapun, tidak ada yang boleh melarang. Karena kita sudah bersepakat untuk menganut sistem demokrasi, berarti semua warga negara itu memiliki hak yang sama. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita hidup di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, berarti semuanya tidak boleh dihalang-halangi haknya. Tapi ketika apa yang terjadi sekarang, kita agak miris melihatnya. Bapak seorang kembali saya katakan, Pak Presiden Jokowi, Anda itu harusnya bersifat sebagai seorang negarawan, memisahkan antara jabatan Anda sebagai jabatan politik tadi dan menempatkan posisi Anda sebagai pejabat publik, dalam hal ini presiden. Dan saat Anda menjadi sebagai seorang presiden, Anda harus mengenyampingkan hal-hal yang bersifat kepartaian dan maunya saya. Tapi apa yang dilakukan oleh presiden itu adalah maunya rakyat. Itu yang harusnya. Nah, rakyat berhak mengkritik dan mengevaluasi apa yang presiden laksanakan, karena bagaimanapun negara ini adalah rakyat itu sendiri. Berarti presiden itu adalah jabatan yang dipilih oleh rakyat sebagai kepala negara, tapi bukan penguasa monarki, tapi penguasa yang diberikan mandatnya oleh rakyat. Harus netral lah Pak Jokowi ya, tidak boleh seperti itu, karena Anda harus jadi seorang negarawan. Saya pikir hentikan ini. Dan yang membuat saya agak miris, Anda tanpa malu-malu mengatakan Anda akan tetap cawe-cawe. Nah, cawe-cawe yang Anda lakukan, cawe-cawe
ke arah yang tidak netral dan ada keberpihakan. Keberpihakan yang Anda harus lakukan adalah keberpihakan untuk kepentingan bangsa dan negara, keberpihakan untuk kepentingan demokrasi bangsa kita yang kita sepakati bahwa pemilu ini harus lebih baik, pemilu ini habis lebih jurdil, lebih adil. Itu hak Anda mengawal, dan Anda berhak dan memiliki kewajiban untuk mengantarkan ini semua sampai dilaksanakan pada 2024 mendatang. Tetapi saya ingin garis bawahi adalah Anda juga harus berpikir apa yang Anda janjikan waktu kampanye yang sampai saat ini belum dilaksanakan. Nah, fokuslah ke wilayah itu. Jangan sampai ketika Anda sibuk cawe-cawe masalah pilpres, tanggung jawab Anda yang Anda sampaikan ketika Anda berkampanye ketika 2019 Anda lupakan. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.